Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan petang hari ini yang mestinya mengisi Pak Haris, tapi karena kondisi kesehatan belum memungkinkan, maka sementara kita isi waktu kajian pada malam Senin ini. Kita akan belajar sebuah hadis tentang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pernah membaca, mendengar, atau bahkan mungkin sudah hafal hadis ini? Yang sebuah ya, yang kamu kenal ya. Yang Allah kagum terhadap anak muda yang tidak memiliki sebuah kecenderungan ke yang negatif. Ya, itu yang mungkin kalian hafal. Baik, sekarang kita akan belajar tentang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kita baca bersama, hafal, kita pahami kandungan isinya, kita coba untuk terapkan. Berusaha untuk menjadi seorang mukmin yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallahi, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minil dha'if, daripada mukmin yang lemah. Hafal? Bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang putri, ya. Yang putra. Ya, belum kompak, tandanya belum hafal. Ya, barang putra dan putri. 1, 2, 3. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallahi, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minil dha'if, daripada mukmin yang lemah. Baris pertama yang putra. Yuk, 1, 2, 3.
Yang putri baris pertama. Putra baris yang kedua. Putri baris yang kedua. Putra baris ketiga. Awas, al-mu'minul qawiyyu bukan qawiyun, karena sudah ada al maka tidak menerima tanwin. Ulangi. Putri baris ketiga. Ya. Awalnya kuat, akhirnya lemah, berarti belum dicintai oleh Allah. Ya. Katanya yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, lebih baik. Ternyata awalnya kuat, ujungnya melempem. Itu seperti semangat kita, terkadang begitu. Di awal begitu semangat, begitu gigih. Setelah mulai berjalan prosesnya, mulai ada kesulitan, mulai ada tantangan, tiba-tiba kita loyo, melempem di tengah jalan. Itu yang tidak baik, karena tidak konsisten, tidak istiqomah. Yang keistiqomahan itu termasuk bagian daripada bentuk kekuatan. Baik, ini hadis memiliki makna yang sangat mendalam dan penting sekali buat kita agar menjadi hamba yang baik dan lebih dicintai oleh Allah. Karena ditegaskan memang bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik. Maka harus perhatikan, kita harus menjadi orang mukmin yang kuat, anak muda yang kuat. Kuat apa saja? Yang pertama harus kuat imannya, kuat keyakinannya, punya optimisme. Jangan pesimis, jangan loyo, jangan lemah, jangan letoy. Karena bumbunya kita nggak tahu itu. Jangan itu. Kuat dalam keyakinan, ya, dalam keimanan terutama. Ketika kuat keyakinannya, kalian mendapatkan ujian, musibah, cobaan-cobaan, maka tidak akan gampang untuk berpaling dari Allah. Ada orang yang ketika mengalami krisis, mengalami kesulitan, mengalami berbagai cobaan hidup, akhirnya dia melepaskan keimanannya. Karena mungkin di tempat lain diberikan tawaran yang menjadi solusi bagi problemnya itu. Mungkin ketika ada problem ekonomi, ada pihak luar yang menawarkan bantuan ekonomi sehingga dia menerima itu dengan rela berpindah agama. Itu menunjukkan bahwa punya kelemahan iman. Ketika kalian ditimpa satu musibah, kemudian kalian menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, mengatakan takdir memang kejam, maka hati-hati. Kalian ketika tidak menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah, bisa nanti menggantungkan persoalannya itu kepada selain Allah. Orang terkadang terjebak kepada hal-hal yang musyrik, perdukunan misalnya, demi mengatasi kesulitan-kesulitannya. Itu menunjukkan bahwa dia lemah dalam keimanannya.
Bahkan ada satu dalil yang mengatakan kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Kefakiran berarti kelemahan dalam hal ekonomi. Kelemahan dalam ekonomi ternyata bisa juga menjadikan orang itu dekat kepada kekufuran. Jadi lemah iman. Maka kita harus punya kekuatan iman yang mantap. Kekuatan iman, kekuatan mental juga ya. Kalau secara umum mental kita harus kuat. Menghadapi sesuatu jangan cengeng, jangan pengecut. Maka ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Sebelumnya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dari apa? Dari lemah dan malas. Minal hammi wal hazan dulu ya, dari resah gelisah dan kesedihan. Ini kan sesuatu yang menjadikan kita lemah, merasa sedih, merasa takut. Kalau sedih ini terhadap sesuatu yang telah terjadi, sedih. Kalau takut itu satu bentuk kelemahan juga, ketakutan menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Minal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang pertama pola wali. Ya, termasuk juga tadi ajzi wal kasal, lemah dan malas. Ini sebenarnya nampaknya satu paket. Kelemahan juga karena didorong punya keterkaitan dengan kemalasan. Kalau sudah punya mental yang lemah, pengecut, maka ujungnya adalah malas untuk berusaha. Jadi hadis ini mendorong kita untuk memiliki kekuatan dalam banyak aspek. Kekuatan iman, kekuatan mental, kekuatan ekonomi, kekuatan fisik, dan yang lain. Tentang kekuatan ekonomi kita ingin melihat beberapa data di negeri kita. TBS mengatakan bahwa 87% dari 261 juta jiwa adalah umat muslim. Ini yang perlu kita camkan dulu. Data TBS menunjukkan bahwa 87% dari 261 juta jiwa adalah umat muslim. Kalau kita menerapkan hadis ini, maka tentunya 87% ini muslim-muslim yang kuat dalam berbagai bidang. Kalau negeri muslim pun mesti negeri yang kuat. Kuat ekonominya, kuat militernya, kuat keilmuannya, dan lain-lain. Berarti jumlah penduduk muslim kurang lebih 210 juta jiwa. Nih. Tetapi 50 orang terkaya di Indonesia itu hanya 8 yang muslim. 50 orang terkaya di Indonesia hanya 8 yang muslim. Dan tidak ada orang muslim yang menduduki puncak-puncak kedudukan tertinggi dalam perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, menjadi CEO di perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia seperti Unilever, Astra, dan lain-lain itu. Ya, nggak ada yang menduduki posisi puncak. Tapi yang pegang itu orang di luar Islam. Kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia yang tadi dikatakan dari 50 hanya 8, itu pun urutan keberapa ya. 4 orang terkaya di Indonesia itu sebanding dengan 100 juta orang kekayaannya. Yang 4 orang terkaya di Indonesia itu dikumpulkan itu sama dengan 100 juta kekayaan 100 juta orang.
Luar biasa perbedaannya. Nah, ini Dr. Safi Antonio memberikan satu diagram, membuat satu bagan ya, dengan unsur muslim, non muslim, kaya, miskin, pribumi, non pribumi. Kira-kira kalau dibuat garis, apa yang akan terjadi? Kaya, non pribumi, non muslim, miskin, pribumi, muslim, atau orang Islam. Saya tidak mengajarkan kepada kalian untuk membenci non muslim, saya tidak mengajarkan kepada kalian untuk membenci non pribumi, tetapi ini evaluasi buat kita sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin, yang di hadis dikatakan bahwa orang yang mukmin, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tetapi kenyataannya berkata lain. Berdasarkan data, secara ekonomi kita menjadi mukmin yang masih lemah. Ini saya mengajak untuk evaluasi diri, bukan untuk mengajak membenci kepada pihak non-muslim maupun non-pribumi. Karena kita punya prinsip fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sementara kita hari ini sedang dalam posisi yang lemah sebenarnya. Kita punya slogan berlomba-lomba dalam kebaikan, tetapi kalau kita enggan mengejar ketertinggalan, apalah artinya slogan yang kita tempel di mana-mana? Apa yang kita gembor-gemborkan itu faedahnya? Kalau kemudian kita tidak tahu posisi kita yang saat ini lemah dan kita berusaha untuk menjadi unggul, mampu mengejar dan menjadi orang yang terdepan. Mestinya begitu. Kemudian belum lagi kita bicara misalnya politik. Apakah politik umat Islam itu unggul dibandingkan dengan politik yang sekuler atau yang tidak membawa misi Islam atau tidak mengatasnamakan Islam? Nampaknya juga fakta menunjukkan yang berlabelkan Islam itu kalah ya dengan mereka yang mungkin nasionalis, walaupun nasionalis juga mereka orang-orang muslim, tetapi yang mengatasnamakan diri sebagai partai yang islami itu masih kalah dengan mereka yang tidak membawa secara terbuka nama Islam dalam label partainya itu. Nah, ini yang harus kita evaluasi dari hadis tadi, bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Berusaha untuk menjadi mukmin yang kuat. Kita sebenarnya patut bersyukur bahwa kalau secara religiusitas, tingkat keagamaan, Indonesia itu luar biasa. Berdasarkan survei oleh lembaga survei internasional, yakni Pew Research Center tahun 2020 yang dirilis tahun 21 Juli 2020, mensurvei dari 38.426 orang dari 34 negara, maka Indonesia itu memiliki peringkat tertinggi dalam tingkat religiusitasnya. Tingkat keyakinan kepada agama ini masih tinggi. Ini yang kita syukuri di satu sisi, bahwa kita Indonesia adalah mayoritas umat Islam. Dan Indonesia menjadi negara yang paling tinggi tingkat
religiusitasnya, tingkat keberagamaannya. Karena 98% itu menganggap bahwa agama penting untuk menjadikan manusia itu bermoral baik. Atau dengan kata lain, bahwa ini kepercayaan terhadap Tuhan ini penting. Orang Indonesia mengatakan 98% penting. Ada 2% yang mengatakan ora penting percaya kepada Tuhan. 2%. Sementara itu Prancis hanya 15% yang mengatakan percaya, yakin kepada Tuhan itu penting. Hanya 15%. Swedia hanya 9% yang mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan itu penting. Sementara Ceko hanya 14%. Itu surveinya lembaga survei Pew Research Center. Nah, ini dalam hal kekuatan keyakinan. Alhamdulillah kita bahasa Indonesia ini sebenarnya punya keyakinan yang cukup kuat. Karena masih percaya kepada Tuhan sebanyak 98%. Tapi tentu jangan bangga. Kita lanjutkan sedikit. Tadi kita sampaikan tentang kondisi umat kita. Satu sisi kita masih memiliki banyak kelemahan-kelemahan, tapi satu sisi juga punya kekuatan, punya kelebihan. Maka marilah kita berusaha untuk mengamalkan hadis tadi, bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kita berusaha untuk menjadi mukmin yang kuat dalam kekuatan keyakinan, kekuatan keimanan, kekuatan fisiknya, kekuatan ekonominya, kekuatan politiknya, dan lain-lain yang hal-hal yang bersifat positif. Maka termasuk di antara upaya untuk menjadikan kita kuat, termasuk kekuatan ekonomi adalah melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, secara sungguh-sungguh dan profesional. Karena Allah mencintai seseorang yang bekerja dengan serius, dengan sungguh-sungguh, secara profesional. Itu ada dalam hadis riwayat Tabrani. Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia mengerjakannya secara profesional. Nah, profesionalisme ini akan mengantarkan kepada keberhasilan dalam berbagai bidang, kesuksesan dalam berbagai bidang. Kesuksesan itu akan mengantarkan kepada bentuk kekuatan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.